Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu yang sama-sama kita hormati Pak Wakapolsek Metro Tanjung Priok, Pak Gede, dan Ibu Pembimbing ya, apa namanya ini? Bu Budi Listiarti, Pak Edi dari Polsek Tanjung Priok, para apa nih namanya siswa dan siswi yang sedang melaksanakan pendidikan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan sukses hingga mencapai apa yang dicita-citakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede, kita berada di satu wilayah yang namanya Tanjung Priok. Dulu orang ketika masuk Tanjung Priok rasanya serem. Beberapa kali saya dulu naik taksi, begitu dibilang kemana Tanjung Priok, diturunin di tengah jalan. Begitu orang itu sangat khawatir, takut ketika mendengar nama Tanjung Priok. Dulu zaman Gubernur Pak Ali Sadikin, ketika HUT Jakarta, semua dipusatkan di Jalan Tamrin. Ketika ada perkelahian, disebut dari mana? Tanjung Priok, semuanya minggir. Rupanya terkenal jagoan Tanjung Priok dan sebagainya. Nah, dalam kurun waktu, hari demi hari, bulan berganti tahun, sekarang Tanjung Priok ini ternyata ketika orang masuk ke Tanjung Priok itu di luar dugaan mereka. Yang di luar sana serem, menakutkan, ternyata begitu dia masuk, Tanjung Priok ini adalah wilayah yang damai dan menyejukkan. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari binaan aparat kepolisian yang berada di Polres Metro Jakarta Utara maupun Polsek Tanjung Priok. Kalau hanya mengandalkan aparat kepolisian, tentu akan sangat berat mengatasi wilayah yang begitu kompleks seperti Tanjung Priok. Maka alhamdulillah dengan program-program yang sangat luar biasa, melakukan pendekatan dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, maka seberat apapun wilayah yang menjadi teritorial, maka akan menjadi ringan. Kuncinya adalah membangun kebersamaan. Dalam membangun kebersamaan ini, agama mengajarkan. Kalau dalam Islam itu rujukannya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ketika Tuhan menyebutkan manusia, maka lepas dia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya. Nah, di sini Allah sudah mengajarkan kita, disebutnya wahai manusia. Kalau sudah dikatakan manusia itu tentu bermacam ragam bahasa, warna kulit,
adat istiadat, agama yang berbeda-beda. Nah, semuanya dipanggil di sini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu sekalian dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Dari dua jenis laki-laki dan perempuan ini kemudian berkembang biak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kemudian dari dua insan, laki-laki dan perempuan, kalau kita mau tarik ke atas dari Nabi Adam dan Hawa, yang kemudian berkembang biak menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, perbedaan bangsa, perbedaan suku, yang kemudian perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, bahkan perbedaan politik, pasti akan ada dalam kehidupan manusia. Nah, dalam perbedaan tersebut, supaya apa kita? Berbeda agama bukan buat bertengkar, berbeda bahasa bukan buat bertengkar, berbeda politik bukan buat berantem. Tetapi apa? Allah tegaskan, lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal, tukar menukar informasi. Nah, di sini mungkin dari berbagai macam suku ya, ada yang dari Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh pelosok Indonesia. Tentu semuanya berbeda. Suku Sunda berbeda dengan suku Jawa, berbeda dengan suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang ada ini adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan agama, kekayaan dalam agama di Indonesia. Kalau kita cuma satu agama di Indonesia, itu tidak kaya. Indonesia seluruhnya beragama Islam. Indonesia seluruhnya beragama Katolik. Seluruhnya beragama Buddha. Itu tidak kaya. Nah, inilah kekayaan bangsa Indonesia karena banyaknya perbedaan. Tetapi dari perbedaan itu bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling kenal mengenal, tukar menukar informasi, yang kemudian kita menjadi sebuah bangsa yang yang besar. Namun demikian, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita diikat oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang NU tuh gampang apalinya, PBNU. P-nya apa? Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Biarpun belok terbalik, kalau orang-orang NU nggak boleh gampang, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kita tarik buat gampang menghafal, ya, udah PBNU. Di Pancasila, NKRI, Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Itu harga mati ya. Supaya masyarakat ini bagaimana memandang sudut agama di dalam kehidupan pribadinya beragama dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dua hal ini sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Bagaimana kehidupan beragama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Beragama Islam, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya mesti tunduk kepada aturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan
organisasinya ya semuanya sudah paham. Maka ketika saya ditanya oleh Polda Metro Jaya, bagaimana Pak Haji Ma'mun Al-Ayyubi ketika ormas ini dibubarkan, saya bilang saya dukung karena sudah benar itu, biarpun kedepannya adalah mengedepankan agama seakan-akan dia paling benar, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi dua kesadaran ini yang harus dimiliki, kesadaran beragama serta kesadaran berbangsa dan bernegara itu tidak bisa dipisahkan. Maka di Indonesia itu memang Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negaranya umat beragama. Tidak ada tempat di Indonesia ini bagi yang tidak beragama, kan itu ya. Ateis misalnya. Jadi apapun agamanya ini dijunjung tinggi dan diakui oleh pemerintah, dan di kehidupan bermasyarakat saling hormat menghormati. Nanti akan kita temukan ketika kita sudah terjun di tengah-tengah masyarakat, kita akan temukan bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan, sehingga tidak kaget ya. Saya mungkin jadi khotib, jadi penceramah sejak umur 16 tahun. Di awal-awal kita memang kurang paham. Pokoknya aku paling Islam, tidak menghormati orang lain, karena baru belajar gitu. Nah, ketika kita baru belajar itu, kita mau mendengarkan orang lain, bukan hanya dalam satu golongan, tetapi siapapun dia, apapun agamanya, yuk sharing kita, lama-lama akan ketemu. Ternyata tidak ada masalah. Lagi sekarang saya sudah tahun ke-7 di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini melengkapi jejak saya di dalam menata organisasi. Saya kumpul, karena FKUB itu kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama, ya kumpul kita ngobrol bareng, makan bareng, jalan-jalan kita bersama-sama. Ketika verifikasi di masjid, yuk kita datang semua. Verifikasi di gereja kita pun datang, asal sesuai dengan persyaratan pendirian rumah ibadah kita rekomendasi, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak teratur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. So, rumah ibadah itu adalah rumah untuk menyembah kepada Tuhannya dengan keyakinan yang berbeda, tetapi tetap kita saling hormat menghormati kebinekaan yang ada, ya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya bahwa kita adalah dalam satu tujuan untuk menata kehidupan baik pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat sekalian, saya ingin kita lebih masuk ke level yang paling tepat ya. Sekarang kita berada di wilayah Tanjung Priok. Orang tua saya memang asli Betawi semua. Ayah saya tahun 1930 yang membongkar hutan Warakas. Jadi kalau bicara Warakas, saya hafal. Ya, Warakas ini sebelah kita ya. Ini masuknya Kelurahan Sungai Bambu, itu Warakas, ada bangunan masjid tuh ya. Itu masjid itu saya ketua yayasannya. Yayasan
nurani bangsa. Maka sengaja saya bikin banyak pertanyaan nih Pak. Aneh ya, saat Ma'mun Ayyubi bikin masjid namanya Al-Amanah Nurani Bangsa. Sejarahnya panjang. Dia bilang kita akan sinergikan tuh antara Al-Amanah dengan Nurani Bangsa. Tidak ada kaitan dengan Partai Hanura ya. Nurani Bangsa. Supaya sadar kita bahwa masjid yang dibangun itu adalah supaya menyadarkan kita dalam menerima amanah, kemudian nurani bangsa, nurani kita dalam wawasan kebangsaan. Maka saya berharap nanti masjid itu akan menjadi tempat berkumpulnya, menyadarkan orang untuk sadar beragama, juga sadar berbangsa dan bernegara. Malah dalam pengajian begini, saya bilang ya Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, yang jumlah masjid di Jakarta sampai hari ini 3.932 dan musola lebih dari 6.000. Itu belum termasuk masjid-masjid yang di mal, masjid yang di perkantoran, masjid yang di pasar. Saya bilang pengajian kita di masjid ini jangan cuma mengundang kiai. Kok bisa begitu? Saya selalu berikan wawasan kepada teman-teman. Setiap minggu, bahkan ada yang seminggu 3 kali yang diundang pengajian itu ustadz, kiai. Bicara fikih, bicara tafsir, bicara Al-Quran, bla bla bla. Itu sudah cukup bagus. Tetapi kurang lengkap. Saya bilang gitu, gimana? Lengkapi pengajian-pengajian kita setiap bulan. Kita undang dokter. Dia bicara kesehatan, undang aparat kepolisian dalam pembinaan teritorial, bahkan dia bicara narkoba, bicara miras dan sebagainya. Ini yang ke depan harus kita lakukan di rumah-rumah ibadah. Jadi pengajian jangan cuma kiai yang isi pengajian, polisi maju ke depan ya. Bicara apa? Bicara tentang kenakalan remaja, bicara narkotika, bicara minuman keras, supaya apa? Pembinaan umat itu lebih terarah dan lebih komplit. Orang-orang tua nggak perlu bicara begitu, dia nggak pernah main narkoba, tapi jangan lupa dia adalah pembimbing, pembina buat anak-anaknya, kan begitu. Dia pernah ngundang dokter gigi, kita undang di masjid. Mulanya di apa-apaan sih? Begitu dokter gigi bicara, enak ya ternyata, perawatan gigi kan gitu. Inilah kehidupan kita ya. Nah, Tanjung Priok ini dulu sekarang namanya Kampung Bahari. Kalau kita ke sana itu ada rel kereta api, itu Kampung Bahari. Dulu wilayah yang paling ditakutin. Ada yang namanya Bonpis, kayak tahu ya, kebun pisang. Ada yang namanya Pela-Pela, tempat orang-orang nakal di sana. Kemudian namanya bukan Kampung Bahari, namanya Kandang Babi. Disitulah saya dilahirkan. 17 Januari 1960, ibu saya melahirkan saya di situ. Yang namanya daerah Kandang Babi. Keluarga dari Kebayoran asal situ nggak mau makan, depannya kandang babi. Nah, kemudian dirubah tuh nama menjadi Kampung Bahari. Wah, hebat kan? Orang-orang dulu yang tahun-tahun 45 lahirnya tahun 60 tahu. Di mana kamu tinggal? Di Kandang Babi. Nggak enak. Di mana tinggalnya? Kampung Bahari. Sananya ada Kampung Muara Bahari. Ada Volker. Hebat. Kalau Warakas nggak ganti nama. Warakas itu adalah nama sebuah pohon. Namanya pohon warakas. Waktu saya dulu masih kecil, ayah saya nganterin. Lu nggak tahu lo pohon warakas kayak apa? Ya karena tahun 30 sudah dibongkar tuh hutan warakas. Bapak saya yang tahu dianterin ke Ancol, inilah pohon warakas. Saya baru tahu satu-satunya dulu. Kemudian sekarang masih ada nih ya. Itu sejarah ya. Mestinya ditanam tuh.
satu pohon di Warakas. Ini loh pohon Warakas. Ya, namanya masih ada Warakas, tetapi orang sekarang nggak tahu, apalagi tamu yang datang. Apa sih Warakas? Kalau kata Yusuf itu Warakas, warga kelas atas. Yang benar itu nggak bisa Andi ya. Warakas warga kelas atas, itu Warakas nama pohon. Masuk Kebon Bawang, ada kelurahan Kebon Bawang namanya. Itu namanya dulu Warakas Galian, sawah semua. Ada lapangan bola dulu yang paling ngetop di sana, yang kemudian dari situ bermunculan pemain-pemain bola yang akhirnya menjadi tim nasional dari kampung kecil. Sunterjaya teragung ada Papanggo. Papanggo itu dulu kampung kecil yang sekarang sudah hilang. Adanya di daerah Sunter ke sana ya. Itu kalau malam kecil lampu, itu namanya kampung Papanggo. Dari Papanggo yang ada sekarang ini, kelurahan Papanggo ke sana tuh sepi jalan kaki ya. Lewatnya gang kecil begini, kiri kanannya empang semua, ularnya besar-besar. Dulu kalau ada maling ke situ, ke daerah Papanggo, ketahuan, ketangkap, udah nggak pulang. Kalau sekarang orang maling digebugin dulu, udah setengah mati baru dibawa ke polsek. Udah maling motor, maling apa, gebugin dulu. Polisi datang, waduh udah hancur-hancuran tuh kan. Baru dulu nggak begitu. Maling masuk ke Papanggo, udah nggak pulang, dikubur di situ. Ya. Ini bukan cerita dari orang lain, saya pengalaman di situ. Jagoannya namanya Pak Musar, semua pemain lenong. Nah disitulah kemudian Papanggo itu hanya ada beberapa rumah, tetapi menjadi satu nama kelurahan Papanggo. Baik para siswa-siswi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu dalam kehidupan kita, pembinaan pribadi, pembinaan keluarga kita supaya lebih kita ada kebersamaan. Agama itu sangat luar biasa. Kalau orang lain bilang agama hanya mengatur kehidupan untuk di akhirat, itu keliru. Agama itu adalah mengatur kehidupan di dunia untuk bekal di akhirat. Kalau agama hanya dijadikan untuk bekal akhirat saja, maka agama itu dia tidak pakai tatanan dalam keagamaan, maka kemudian dia lepas. Ini yang kemudian orang menjadi keliru. Agama apalagi Islam ya, saya kira semua agama itu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan kita permusuhan, tidak ada ya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, semuanya mengajarkan kebaikan. Saya mau cerita sedikit begini. Ketika peristiwa Mei 98, ada yang tahu nggak nih? Ya, belum lahir. 98. Siswanya belum lahir. Belum lahir. 2000-an ini. Ya Allah, itu bakar-bakaran kan di mana-mana. Penjarahan di mana-mana, material besar diambil, kulkasnya digotong. Saya bilang miris hati saya nih. Kenapa diambil? Ini punya orang Cina. Ini bilang, aduh. Akhirnya ditulislah di tokonya, punya Haji Muslim, punya ini. Nah ini pelecehan buat agama menurut saya ya. Karena ini materialnya, tokonya punya Pak Haji, aman. Saya miris melihat itu. Dua hal. Pertama, miris kok hak orang lain diambil. Yang kedua, ketika dia pegang nama Pak Haji, aman. Saya kira ini pelecehan buat Pak Haji. Kemudian saya dipanggil Gus Dur. Ini orang kepercayaan Gus Dur. Rekomendasi beliau untuk Konghucu. Jadi panggil di kantor Matakin, di Sunter, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Saya dialog, saya sendirian, semuanya itu para pengurus Matakin, dialog kita.
apakah kami ini berbuat salah dan bagaimana hukumnya orang yang mengambil hak orang lain. Karena yang ngambil itu ada mengatasnamakan agama. Kalau punya Pak Haji aman, kan begitu. Itu kan juga mengatasnamakan agama. Saya jawab begini, dalam agama Islam mengambil hak orang lain itu haram dan dosa besar. Karena apa? Dalam Islam itu dia punya kewajiban melindungi hartanya, melindungi nyawanya, melindungi kehormatannya. Ada hadis Nabi, man azazimian faqad azani. Saya buka di situ. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka tidak mengganggu kita, faqad azani, maka sungguh dia telah menyakiti hatiku. Itu kata Nabi Muhammad. Nabi yang dia yakini, Nabi yang dia cintai, Nabi yang dia hormati sudah jelas menyatakan itu. Kalau kamu mengganggu orang yang lain agama yang mereka tidak mengganggu kita, kemudian kamu ganggu hartanya, ganggu kehormatannya, maka sama dengan dia menyakiti hati Nabi Muhammad. Islam luar biasa ya. Nah, kok kita ganggu dia? Maka ketika agama itu datang mengedepankan nilai-nilai agama, maka semuanya akan menjadi aman. Satu hal lagi, dalam agama itu ada yang namanya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ada cabang iman yang paling rendah, wa adnaha imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalanan manusia. Kalau kita melintas di jalanan, lewat di tengah jalan itu ada benda yang berbahaya, paku, beling dan sejenisnya, yang kalau nanti kendaraan berlalu lintas di situ, bannya menggilas paku atau beling, pengendaranya akan celaka. Kalau ada orang yang berlalu lalang, kakinya nginjak benda berbahaya, dia akan celaka. Nah, supaya orang lain itu selamat, ambil oleh kita. Oh, di tengah jalan ini ada benda, ini berbahaya nih. Ambil, singkirkan. Supaya apa? Supaya orang lain itu selamat. Oh, agama mengajarkan sampai seperti itu. Selamatkan orang lain, jangan sampai celaka. Ada benda yang berbahaya, amankan dia. Kalau agama mengajarkan selamatkan orang lain dari gangguan lidahmu, gangguan tanganmu dan sebagainya. Lidah kita jaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Tanganmu kamu jaga, jangan sampai berbuat aniaya. Bukan malah sebaliknya. Di tempat orang berkerumun, di tempat orang sedang rapat, di tempat orang istirahat di hotel, kemudian dipasangin bom. Begitu bomnya meledak, hancur berantakan, banyak yang mati. Jangan-jangan di situ ada orang tuanya ikut mati, ada keluarganya ikut mati di sana. Jelas-jelas ini teroris, bukan ajaran Islam, malah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Orang kan menganggap wah ini jihad kita. Malah ada doktrin seperti itu. Kalau pengen masuk surga, kamu bom sana. Orang-orang yang tidak sejalan. Ini jelas kontra ya. Sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Maka kalau pemerintah dan aparat kita tengah memerangi teroris, ini harus kita dukung semuanya. Karena memang teroris itu bukan ajaran agama. Termasuk radikal. Ya, radikal itu merasa dia paling hebat, ya, merasa dia paling benar, orang lain semuanya salah.
Nah, agama ini ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ketika ada orang berbuat salah, maka kedepankan nasihat. Bagaimana cara menasihati orang itu? Bukan di mimbar, ya. Memberikan nasihat berbeda dengan dia kampanye. Kalau dia memberikan nasihat, berikanlah nasihat yang terbaik. Ketika ada orang salah, dia nggak boleh tunjuk orang, kamu disebut namanya begini, itu nggak benar. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi tidak seperti itu. Nabi ketika ada sahabat yang salah, dia panggil, diberikan nasihat. Bukan ditunjuk di atas mimbar, wah habis-habisan dihantam, apalagi disebut nama ya. Nah sekarang ini banyak yang kita lihat di medsos, berita-berita yang hoax. Kalau berita-berita itu hoax, itu makanya dia sudah menjadi agen multi level marketing di dalam ujaran dosa dan permusuhan. Oh, saya kan dari grup sebelah. Iya, ketika dari grup sebelah, Anda pelajari dulu. Kalau berita itu benar, tetapi menyangkut aib orang lain, tidak boleh disebar. Oh, itu kan memang sebenarnya seperti itu. Betul memang. Misalnya begini nih. Ada teman kita, dia berbuat salah, menyangkut aib pribadi. Kemudian kita buka di depan teman lagi. Itu namanya membuka aib orang. Itu namanya ghibah, dosa, biarpun kenyataannya itu benar. Nah kalau ternyata salah, tidak benar, itu namanya fitnah. Nah fitnah ini sekarang sudah disebar kemana-mana. Kalau beritanya benar, maka itu termasuk ghibah. Kalau beritanya tidak benar, itu namanya fitnah, memfitnah orang lain. Itu jelas-jelas adalah satu dosa yang sangat besar. Nah, oleh karena itu kita, makanya aparat dengan para ulama, dengan tokoh masyarakat, bagaimana kita menghentikan ini semua. Media sosial yang berkembang itu memang tidak bisa dicegah. Berita yang keluar hari ini pun bisa kita lihat. Yang terjadi di Amerika hari ini kita bisa lihat. Tetapi berita yang kita dengar itu tidak semuanya harus kita tangkap, apalagi kita sebarluaskan. Ini adalah satu hal yang sangat dilarang oleh agama. Baik, para siswa-siswi sekalian yang berbahagia, saya rekam ini sudah 33 menit ya. Saya kira ini pengantar saja. Akan lebih bagus kalau kita nanti ada dialog ya. Mudah-mudahan kita lebih bisa mengenal daerah yang namanya Tanjung Priok. Nanti teman-teman semua pulang ke daerah masing-masing biar punya bekal. Saya pada bulan September tahun 2021 pernah ke Tanjung Priok. Kemudian ada apa di Priok ini? Nggak tahu gua, nggak ada apa-apa. Jadi paling tidak dia punya bekal. Ditanya orang tua, pernah ke Priok ya? Tanjung Priok ini bisa terkenal sedunia loh. Paling pernah ada peristiwa Tanjung Priok 12 September. Ini tanggal berapa sekarang nih? 11 ya. Peristiwa Priok 12 September terkenal tuh mendunia ya. Orang serem begitu. Tapi begitu kita masuk Priok sejuk. Makanya Pak Edi betah di Priok udah lama banget nih.